Allah itu di Mandalbo itu. Coba baca itu. Di situ dikatakan perintah sembelih sapi atas wahyu Allah. Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina gitu loh. Raja Li, kamu naik aja. Kamu belum tahu ceritanya soal kencing unta. Makanya nih Kristen nih kadang-kadang ya otaknya nggak waras ya. Itu yang dikasih kencing unta tuh orang Kristen zaman dulu. Dia nyamar-nyamar jadi orang Islam karena dia anaknya sakit atau dianya sakit, minta disembuhkan sama Rasulullah karena orang-orang di sana pada saat itu tahu Rasulullah bisa menyembuhkan, maka disuruhlah dia minum air kencing. Udah gitu sembuh, ya dia Kristen. Nah itu penipu. Jadi penipuan ini dari zaman dulu. Jadi yang minum kencing air onta yang disembuhkan oleh Rasulullah itu orang Kristen. Benar nggak Bang Dalbo? Tapi lucunya juga dia mencuri ini juga mencuri unta. Mencuri. Iya. Sudah disembuhkan itu dia malah mencuri unta. Itu dia. Nggak tahu adab, nggak tahu malu. Ya itu ajaran si Paulus lah. Suruh mencuri itu kan. Dalil tentang apa nih? Coba siapa nih Blender? Dalil apa yang mau kau tanya? Tentang apa? Dalil apa, Bang? Tentang cerita orang Kristen maling sudah dikasih obat sama Rasulullah terus maling itu. Yang kamu tanya, coba jelaskan, coba teks lagi apa yang mau tanya. Kok sampai dihukum dia. Ada ceritanya. Dihukum dia, kena hukum dia itu yang si Kristen itu yang Iya. itu nolong. Oke, Bang Dalbo bisa bantu nggak Bang Dalbo? Itu di mana dikisahkan cerita itu? Ini nyamar jadi si Blender. Ada di dalam hadis Sunan Ibnu Majah 34. Buka kamu hadis. Itu ada. Jadi di sini Nggak. ada sekelompok ya orang yang pura-pura masuk Islam dari Uraina. Ini dari Uraina datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan singgah di kota Madinah ya beberapa saat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bang Dalbo izin. Raja Li, kau bilang dia ngomongin saya tidak malu tinggal di negara kafir. Kau malu nggak tinggal di negara Indonesia, negara Islam? Saya anggap itu negara Islam. Mana itu 90%. Kalau Amerika masih nggak 90%. Banyak agama lain di sini. Agama Islam malah sekarang naik posisinya nomor 2. Nah, Kristen pun kalau dipecah-pecah Islam nomor 1 di sini. Maksud kau apa? Malu-maluin aja. Nggak ada dasar negara Amerika itu berlandaskan kekristenan. Tidak ada. Pakai landasan Islam ada. Betul. Nah nanti kau kuceramain. Mencret kau. Jadi gini. Blender kau pakai Gini. Jadi Bible itu tidak bisa dijadikan asas negara, nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan asas negara, asas RT, asas RW nggak bisa. Terlebih-lebih asas untuk rumah tangga nggak bisa didasarkan itu. Iya. Betul. Jadi ini emang Bani typing ini ya. Rajali ini. Nama Rajali. Bikin malu aja. Bible itu apa sih? Bible itu adalah kumpulan catatan-catatan sipil. Kan silsilah Tuhan. Paulus. Kan silsilah Tuhan. Nah, cuman ya kembali lagi kepada mereka bahwa Bible itu apa ya? Mereka nggak pernah baca. Jangankan nenek-nenek atau ake-ake, nah anak-anak nggak baca Bible itu, karena mereka itu hanya mendengarkan. Ya bimbingan Belanda benar. Ya, tapi dia tidak berhasil mengkristenkan Indonesia. Tidak berhasil. Nggak bisa. Selama manusia itu punya akal sehat, nggak bisa menerima kekristenan itu.
kecuali mematikan akal baru bisa. Coba kita Malaysia berlogika aja ya. Sama. Coba berlogika aja kita. Akal apa yang kita harus gunakan? Meyakini Tuhan jadi bayi. Akal apa? Coba akal apa yang kita harus gunakan supaya kita menerima Tuhan jadi bayi? Coba akal apa yang kita harus gunakan ya Tuhan jadi bayi? Miko aja nggak mau. Miko kalau ditanya Miko Tuhannya siapa? Allah katanya gitu. Coba. Bayi. Akal apa yang kita harus gunakan supaya kita bisa menerima Tuhan jadi bayi? Ayo. Coba naik, coba. Kalau Tuhan, kalau dikatakan Tuhan eksis, apa bedanya Tuhannya perindapan? Tuhannya sapi eksis juga, menghabiskan rumput. Coba. Jawab coba saya. Kan saya kalau debat dengan pendeta selalu bahasanya diawali dengan Dalbo bertobat lah. Kadang-kadang saya jawab, ya oke. Kalau saya bertobat, siapa yang harus saya tuhankan? Dan bagaimana cara saya menyembahnya? Pelangak pelongo. Gimana mau mentobatkan umat Islam, mentobatkan di luar Islam? Maka kita bisa menuntungnya. Ya caranya menyembah kepada Allah, mensucikan diri, bertaubat kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah, meminta kebaikan dunia akhirat. Dalilnya dilengkapi. Di mana dalilnya? Meminta kebaikan dunia akhirat itu wajib ya bagi saya. Wajib saya berdoa ketika saya selesai sholat. Itu. Nah, coba Oten, bagaimana cara kalian menyembah kepada Tuhanmu? Caramu bagaimana coba? Kalau Islam kan jelas, wa aqimis sholata li syikri. Artinya mendirikan sholat untuk mengingat kepada Allah. Coba kalian. Coba. Oten jawab dulu. Herodes, Jerry, kau jawab coba. Bagaimana caramu menyembah kepada anak orang? Caranya bagaimana? Sini, Jer. Menyembah kepada anak orang. Saya tanya coba sama Jer, bagaimana caramu menyembah anak orang? Caranya bagaimana? Kalau Yesus menyembah kepada Tuhannya, dia sujud menyembah kepada Tuhannya. Maju sedikit sujud dia. Nah kamu, bagaimana caramu menyembah kepada anaknya orang? Enggak ada bisa jawab. Saya rasa ada puluhan ekor Oten di bawah. Coba jawab. Bagaimana cara kalian ini menyembah kepada anak orang? Saya tanya loh. Kalau Islam kan jelas wa aqimis sholata li syikri, menyembah kepada Allah. Nah kalian ini bagaimana caramu tutorialnya menyembah kepada anak orang? Ini ya, saya rasa puluhan ekor Oten di bawah, masa satu ekor pun nggak bisa jawab? Gimana sih? Ini umat Islam semua yang jawab. Coba Oten. Menyembah anak orang. Bagaimana cara kalian menyembah anak orang? Gimana sih mau selamat ini? Lari satu, gimana ceritanya kalian mau selamat? Cara menyembah anak orang aja nggak ada perintahnya, nggak ada. Kalian tahu gimana sih? Kalau Yesus Christ maju sedikit sujud menyembah kepada Tuhannya. Kalian ini, bagaimana cara kalian ini menyembah anak orang? Coba dijawablah, dinda-dindaku, Oten jawablah. Jangan malu-malu domba lah. Coba jawab. Karena kata Yesus Christ di dalam Yohanes 4:23, penyembah benar akan menyembah Bapa. Itu penyembah benar menyembah Bapa. Nah kalian ini sebagai penyembah manusia, saya bertanya loh. Karena kadangkala saya diajak bertobat, tetapi mereka tidak mampu menjelaskan tata caranya menyembah kepada manusia, nggak mampu.
Nah, aku tanya, bagaimana cara kalian menyembah anak orang? Coba dijawablah. Sembarang aja jawabannya, pokoknya bunyi. Pokoknya berbunyi, jangkrik. Jangan dipaksa. Pokoknya bunyi, Oh, coba. nggak bisa. Enggak, dia mampu jawab. Kalau Islam ditanya, Dalbo, bagaimana caranya umat Islam menyembah kepada Allah? Wa aqimis salata li zikri, mendirikan sholat, ya kan? Nah, kalian bergereja ini ngapain di gereja? Ngapain di gereja kalian? Salto-salto, joget-joget. Lanjut. Yang jadi kendala ini kan Yesus kan tidak pernah mengakui di dalam bahwa dia Tuhan. Beda dengan Al-Quran. Allah mengakui bahwa dia adalah Tuhan Allah yang patut disembah. Di mana? Di surat Taha ayat 14. Allah mengakui bahwa dialah Allah, maka sembahlah aku, kata Allah, itu kan. Berikan salat. Tadi disebutkan dari Pandalbo. Al-Quran di Bible mana Yesus pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan sembahan? Enggak ada. Beda Al-Quran. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budu waqimis salata la zikri. Kata Allah nih, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Itu kata Allah. Di Bible mana? Pernah Yesus mengatakan begitu di Bible? Enggak ada. Gimana kalian? Gimana kalian mau selamat? Cara menyembah anak orang aja nggak ada kota. Nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba mau masuk surga lu. Ini yang aneh, mau masuk surga, cara menyembah Tuhan nggak tahu. Gimana? Tanya ini Cik Ayu. Umat Islam itu tahu caranya menyembah kepada Allah. Karena puncak penghambaan itu sholat. Di dalam Islam itu sholat, sujud menyembah kepada Allah. Di dalam terdiri ada berapa postur tubuh kita? Yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya kepala. Tetapi ketika kita menyembah kepada Allah, inilah yang paling rendah. Ini yang paling rendah, saudari. Ini saudara. Ini yang paling rendah. Nah, kalian malah maju sedikit, sekalian ini maju sedikit, joget-joget di depan pendeta. Sedangkan Yesus maju sedikit, sujud menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa dikatakan ini yang paling penting kepala? Karena di sini letaknya Iya, ini. akal, ilmu, akal di sini di tempat. Betul. Itu. Nah, Akal di sini. di dalam Islam, ketika menyembah kepada Allah, merendahkan diri. Nah, kalian berbeda. Masuk beribadah di gereja, merendahkan rohnya.